Super Diamond Pole. Sejarah alat panen dari bambu yang bergeser ke aluminium pole sejak awal tahun 2000 di Indonesia. Sesuai dengan perkembangan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia, pada saat ini, pemanen melakukan kegiatan memanen TBS sawit telah memilih aluminium pole sebagai kebutuhan utama yang dikombinasikan baik dengan dodos maupun egrek. PT ATS telah melakukan promosi dan mengembangkan pemakaian sejak akhir tahun 2000. Merek original adalah Diamond Pole. Saat ini berubah menjadi Super Diamond Pole karena ditemukan terlalu banyak dipalsukan di lapangan. Sesuai dengan perkembangannya, sebenarnya tidak banyak perubahan dari segi dimensi, diameter, dan panjang pole yang digunakan sampai dengan saat ini. Penyesuaian lebih banyak dilakukan pada alloy pole, bahan baku yang cocok dan mempunyai daya tahan yang lebih baik, dan klem sambungan antar pole, juga dodos dan egrek, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pemanen pada umumnya. Kualitas Super Diamond Pole. Dari pabrik telah melalui beberapa tahapan QC, seperti pada proses peleburan atau melting, setiap billet yang keluar wajib melalui lab test dengan mesin spektrofotometer untuk mengetahui kandungannya. Suhu billet yang stabil dari oven sebelum masuk ke mesin ekstrusi. Proses pengerasan dan pendinginan yang konsisten, dan lab test dengan equipment khusus untuk mengetahui kekerasan atau hardening dan ketegangan atau tension. Proses knurling atau pembuatan grip. Proses anodizing atau anodisasi menjadikan pole warna seragam. Setelah sampai di gudang, proses lifting dengan beban minimum 2 unit pisau egrek. Pemberian kepada pemanen di luar untuk tes lapangan dan dipantau setiap 2 minggu selama 3 bulan. Penampilan Super Diamond Pole saat ini. Marking. Stiker. Ukuran 4, 6, 7,5 meter dengan diameter 33, 38,2, 43 mm. Kombinasi klem. Cara penggunaan. Single. Teleskopik. Inner minimum 1 meter. Cara pasang klem. Cara transport dan pemeliharaan pole. Hal-hal penting yang harus diperhatikan. Manufacturer defect atau kesalahan pabrik sebuah pole akan terlihat langsung dalam 3-7 hari pemakaian pole. Bahwa pole akan mengalami stres atau tekanan sejak hari pertama pemakaian, khususnya pemakaian kombinasi 2 pole atau lebih. Pole bagian bawah akan mengalami stres atau tekanan pada saat didirikan dari posisi horizontal ke vertikal. Pole bagian atas akan mengalami stres pada saat pemanen melakukan slicing atau mengiris pelepah daun dan TBS dengan teknik masing-masing. Dan pada saat menurunkan pole dalam kondisi yang sulit, biasanya bagian atas akan mendarat dan menerima beban pole terlebih dahulu. Hal-hal yang mengakibatkan pole menjadi lemah. Teknik atau skill pemanen dalam memasang klem dan pisau serta cara panen. Karena pemakaian pole secara terus-menerus untuk bekerja akan mengakibatkan pole mengalami aus dan retakan struktur pole itu sendiri tanpa dapat terlihat dari bagian luar. Pole terjatuh atau sengaja dilepas pada saat kerja untuk antisipasi terjadinya kecelakaan. Pole yang telah patah kadang disambung dengan sokongan kayu di dalamnya untuk dapat dipakai kembali. Transport pole dengan truk tanpa dilindungi pada titik yang mengganjal pole. Saran-saran. Bersama dengan supplier, harus ada petugas dari safety department yang melakukan sosialisasi cara penggunaan pole yang benar. Training penggunaan pole oleh supplier juga dapat dilakukan pemanen yang senior atau mahir kepada pemanen baru atau yang masih mengalami kesulitan, khususnya pada tanaman tinggi. Pemilihan ukuran egrek yang tepat. Biasanya pada ketinggian di atas 9 meter sampai dengan 10 meter perlu ada penggantian egrek standar ke egrek long. Pemeriksaan pole secara berkala oleh petugas yang ditunjuk setiap minggu sekali untuk memastikan pole masih layak dipakai. Untuk melakukan replacement atau penggantian setiap 6 bulan sekali, maksimum 9 bulan sekali. Memasang tali untuk mengikat tangkai egrek, salah satu proses safety.
Membeli langsung pol dari distributor resmi yang telah berpengalaman dan mempunyai catatan record yang baik.